Hai semua, Assalamualaikum. Awalnya coba-coba bikin cemilan simpel satu ini ternyata malah bisa jadi cuan. Rasanya yang gurih, manis, sekali gigit berasa lembut, lumer, dan juga crispy. Untuk bahannya gampang sekali, jadi buat teman-teman yang penasaran, yuk ditonton videonya sampai selesai. Untuk bahan utamanya, siapkan pisang matang. Saya gunakan pisang kepok untuk tingkat kematangannya seperti ini ya. Kalau bunda mau hasilnya lebih lembut lagi, bisa gunakan pisang yang lebih matang dari ini. Untuk pisangnya juga bisa diganti menggunakan pisang raja. Kemudian untuk bahan celupannya, masukkan ke dalam wadah 10 sendok makan tepung terigu atau bisa juga digunakan sekitar 100 gram. Selanjutnya, tambahkan juga tepung maizena sebanyak 2 sendok makan atau sekitar 20 gram. Tambahkan juga gula pasir 2 sendok makan atau sekitar 30 gram. Lalu, tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh dan vanili sebanyak 1/4 sendok teh. Kemudian, tuangkan air, tambahkan secara bertahap. Selanjutnya ini bisa diaduk hingga tercampur dengan rata. Untuk takaran airnya ini bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing. Di sini saya gunakan airnya lebih kurang sebanyak 200 ml. Ketika mengaduk bahan celupan ini, usahakan adonan benar-benar tercampur dengan rata dan pastikan tidak ada lagi tepung yang menggumpal karena ini nanti tidak akan disaring. Supaya nanti hasil warnanya tetap cantik, saya mau tambahkan pewarna makanan, tapi ini hanya opsional ya, boleh digunakan, boleh juga di skip. Kemudian ini diaduk kembali hingga tercampur dengan rata, sedangkan untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Untuk langkah selanjutnya, pisang yang sudah kita siapkan tadi tinggal dikupas kulitnya hingga bersih. Kemudian bahan selanjutnya, siapkan tepung panir untuk balurannya. Sekarang ambil pisang yang sudah dikupas tadi, lalu masukkan ke dalam adonan pelapisnya. Pastikan semua sisi pisang sudah dilapisi adonan. Kemudian ini tinggal diangkat dan gulingkan ke dalam tepung panir. Supaya tepung rotinya tidak mudah lepas saat digoreng, ketika membalurkan dengan tepung roti seperti ini, bisa sedikit kita tekan-tekan ya bun, supaya hasilnya lebih kokoh. Nah, untuk hasilnya seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama hingga semua pisangnya habis. Untuk satu resep bahan celupan ini bisa gunakan pisang sebanyak lebih kurang 20 buah. Kemudian untuk tepung panir yang digunakan sebanyak lebih kurang 500 gram atau bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Nah, ini pisangnya sudah selesai kita kasih baluran. Untuk langkah selanjutnya, ambil pisang yang sudah kita kasih baluran tadi, kemudian kita belah menggunakan pisau di bagian tengah seperti ini, tapi jangan sampai putus ya. Lalu bagian tengah pisangnya kita buka pelan-pelan saja ya bun, supaya pisangnya nanti tidak hancur. Pisangnya cukup kita buka hingga membentuk celah. Nah, untuk hasilnya kira-kira kayak gini, ini udah cukup ya. Kemudian di bagian tengahnya kita tambahkan lagi dengan tepung celupan. Ini bisa kita ratakan menggunakan sendok seperti ini atau bisa juga dioles menggunakan kuas. Kalau semua sisinya sudah rata, kemudian kita tambahkan lagi dengan baluran tepung panir. Untuk caranya sama dengan baluran yang pertama, sedikit kita padatkan supaya tepungnya saat kita goreng nanti tidak gampang rontok. Nah, untuk hasilnya kira-kira seperti ini ya bun, tinggal kita rapikan saja, selanjutnya ini bisa kita sisihkan. Kemudian lakukan langkah yang sama hingga semua pisangnya habis. Nah, ini semua pisangnya sudah selesai kita kasih baluran tepung panir, kemudian ini sudah siap untuk digoreng. Untuk langkah selanjutnya, panaskan minyak di dalam wajan secukupnya, kemudian goreng pisang di dalam minyak yang sudah dipanaskan. Ketika menggoreng pisang, cukup gunakan api sedang cenderung kecil saja supaya pisangnya tidak keburu matang. Kemudian untuk warnanya pun juga masih tetap cantik. Selain dari itu, jangan lupa untuk membolak-balik pisang supaya matangnya lebih merata.
Jika pisangnya sudah matang dan sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, bisa kita angkat, kemudian tinggal ditiriskan. Selanjutnya, tinggal goreng semua pisang hingga selesai. Supaya tepung panirnya tidak banyak yang rontok ketika digoreng, ketika kita memasukkan pisang ke dalam minyak, jangan langsung dibalik, tapi tunggu dulu beberapa saat hingga kokoh. Kalau pisangnya sudah selesai digoreng, tunggu dulu beberapa saat hingga minyaknya turun, baru kemudian bisa kita kasih topping. Untuk pemberian toppingnya gampang sekali, tinggal kita semprotkan di bagian tengah seperti ini ya bun. Untuk toppingnya bunda bisa gunakan glaze atau bisa juga menggunakan selai. Kemudian untuk tambahan toppingnya juga bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, setelah dikasih topping, banana boatnya sudah jadi dan untuk hasilnya seperti ini ya. Ini bisa dijadikan ide jualan atau untuk cemilan keluarga. Jadi bunda harus coba resep ini di rumah ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.